kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini alhamdulillah loh guys. Maksudnya suatu kehormatan juga ternyata Anda bisa dapat jadwal Ustadz Khalid juga di sini. Masya Allah, hayakallah Ustaz. Hayakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Nah ini sebenarnya permintaan dari netizen nih Ustadz. Artinya mereka punya kendala, mereka punya masalah dan lain sebagainya terkait masalah hijrah, masalah apa ya? Kita nih harus seperti apa sih dalam kehidupan ini berjalan nih? Hijrahnya kayak gimana sih? Apalagi nanti ditarik ke masalah muamalah. Nah itu kita mau bahas satu persatu nih detail. Terutama juga kan Ustadz Khalid masa lama ini teman-teman bisa dibilang selain dai juga beliau pengusaha muslim loh. Nanti kita jabarin nih banyak banget usaha-usaha beliau, Masya Allah. Sampai kabar terbaru properti, Anda kaget, Anda baru tahu Ustaz. Nah sebenarnya gini Ustaz, sebenarnya bagaimana sih perannya antum nih Ustaz terhadap anak-anak atau kiat-kiat apa sehingga mereka nih di jalan yang memang hijrahnya yang benar gitu Ustaz. Nah dalam untuk mencari ya agama yang benar dan lain sebagainya gitu. Hingga kalau dipakai muamalah juga yang benar juga nantinya gitu Ustaz. Fadhal Ustaz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali memang setiap muslim harusnya memahami kalau kita ini semuanya marketing dan kita punya produk. Produk itu namanya Islam. Nah, bagaimana kita semua ini sebagai seorang marketing bisa menjual produk kita ini? Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika." Berdakwalah di jalan Tuhanmu, gitu kan? Juga sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini berlaku untuk semua muslim. Dan makin mereka masih muda, makin bagus. Yang penting kan memang berbobot, berisi ilmu gitu. Oke. Nah, ini dulu poinnya. Kalau kondisi kita sekarang umat Islam ini kebanyakan mereka nggak paham poin itu. Mereka nggak nganggap penting untuk mempromosikan Islam ini, sehingga mereka juga feedbacknya tidak penting untuk mempelajari Islam. Karena dia nggak punya barang yang ini bukan produk saya kok, gitu. Oke. Jadi makanya ada banyak suami bernama Muhammad, istri bernama Aisyah, tapi tidak ada figur Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Oh Masya Allah, iya juga ya. Ya, jadi bagaimana poin pertama dulu kita fahami Islam itu adalah agama satu-satunya Allah ridhoi, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Inna dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan kita tidak boleh ragu dengan kebenarannya. Berarti juga dari ayat ini tidak ada agama lain kecuali Islam yang harus diikuti, dipelajari, dipanuti, diajarkan, diamalkan. Nah ini poin dulu. Setelah kita sepakati poin ini, maka setiap orang yang kita pasti akan merasa saya punya produk namanya Islam. Maka kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Oke. Nah artinya mereka ini kan apa ya? Nggak tahu mana yang betul-betul sesuai Quran dan Sunnah itu Zat. Nah ini mesti jadi kendala mereka yang baru-baru terutama ya Zat ya. Nah tahu mungkin gelombang hijrah pada tahun 2015, 2016, 2017 gitu. Nah cuma mungkin ya syubhat yang mereka dapati apa segala macam sehingga mau terjun langsung total dalam tanda kutip masih ragu gitu Zat. Nah ini gimana tuh cara bikin mereka ini agar hayo yuk kita di jalan yang benar nih ya, itu gimana Ustaz? Kalau udah bicara masalah hijrah, tadi kan bicara masalah setiap muslim harus punya pondasi dasar dulu. Yeah. Itu yang pertama, bagaimana dia memahami Islam adalah produknya dan dia tahu itu adalah panduan hidupnya, kemudian dia belajar dan dia mengajarkan. Kayak gitu. Nah setelah itu kita bicara tentang bagaimana agama ini bisa membawa orang-orang non muslim hijrah kepada Islam, kemudian orang-orang yang masih jauh dari agama untuk hijrah ke dalam agama. Nah ini butuh poin yang kedua, yaitu bagaimana mereka mempelajari Islam itu dengan benar, tapi dari sumber yang benar juga. Harus ada jelas dalilnya, ada qala Allah, qala Rasul, dan tidak cukup sampai di situ. Karena hampir semua umat Islam pun yang coba mendakwakan Islam, walaupun mereka tanda kutip punya kekeliruan itu, mengatakan kami juga landasannya Al-Quran dan Sunnah. Cuma mereka tidak ambil sebuah poin penting, yaitu sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Maksudnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, generasi-generasi yang memang sangat yang sahabat interaksi langsung dengan Nabi pada saat wahyu turun. Mereka menyaksikan, mereka merasakan, mereka bahkan ada yang turun wahyu pada mereka, gitu kan? Sehingga sesuai dengan pemahaman para sahabat ini. Yang melanjutkan adalah para tabi'in, lanjutkan lagi para tabi'in, nah, seterusnya begitu.
Sehingga kita bukan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Oke. Tapi ternyata sahabat itu fahami begini, tabi'in fahami begini. Supaya tidak salah. Ya, supaya tidak salah. Nah ini pada saat kita mau hijrah ataupun kita mau mengajak orang lain hijrah, harus jelas landasannya. Al-Quran dan Sunnah. Selama itu ibadah, memiliki dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, penyampaian para sahabat, kita amalkan. Sederhananya begitu. Sehingga memang betul-betul udah pasti diterima. Gitu kan? Okay. Ini poin yang kita harapkan. Jadi banyak di antara umat Islam yang tidak memahami kalau pelanggaran itu ada dua. Ada pelanggaran jelas-jelas ini dilarang dalam agama lalu kemudian dia kerjakan. Ada juga pelanggaran dia kerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oke, artinya enggak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya contoh misal gini. Kalau saya misalnya kerja di satu perusahaan, kemudian pada saat kerja di satu perusahaan itu diberikanlah meja seperti ini meja kamu Khalid, dari kayu warna coklat seperti ini, dindingnya warna hitam seperti ini misalnya. Mungkin di sini ada komputer yang disiapkan misal contoh oleh kantor. Kemudian setelah saya masuk di situ lalu saya lihat kayaknya warna coklat kurang bagus. Saya sukanya warnanya mejanya biru misalnya. Dindingnya kayaknya kurang bagus, warnanya ini biru muda, itu biru tua misalnya. Oke. Kemudian inisiatif saya pribadi membeli dengan uang saya pribadi. Oke, saya beli meja, ganti meja warna biru muda, misalnya dindingnya biru tua, contoh saja. Inisiatif dari saya. Sekarang pertanyaan sederhana, apakah pemilik perusahaan ingin itu? Walaupun niat saya baik. Enggak sih. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang orang tidak paham, tidak semua niat baik itu pasti akan diterima gitu. Harus ada landasannya. Nah sekarang kalau saya masuk di perusahaan tersebut, di depan pintu kayaknya bagus nih kalau ada karpet kuning, ada pot bunga. Lalu kemudian saya keluarin duit nih, inisiatif sendiri, beli karpet, pasang bunga, tulis, ini inisiatif dari saya. Belum tentu kan pemilik perusahaan inginkan. Betul, Ustaz. Nah ini rasionalnya maksudnya. Jadi jangan kita berbuat ibadah asal kita mau saja. Tapi bagaimana Allah dan Rasulnya ajarkan, yang inginkan, yang disampaikan oleh para ulama dan dicontohkan oleh para sahabat. Masya Allah. Nah ini luar biasa, Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau kita ngomongin sahabat, tadi kan Ustaz bilang dicontohkan oleh para sahabat. Ada juga syubhat seperti ini, Ustaz. Buat anak-anak muda kadang goyang nih, Ustaz. Misalnya gini, ya udah oke, beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat enak hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Berarti kan gampang banget kalau memang udah tinggal dapat petunjuk apa segala macam. Lah kan kita kan jaraknya jauh. Wajar kalau kita misalnya begini. Kalau harus disandingkan dengan sahabat mungkin susah. Apalagi mungkin kalau di zaman itu berdampingan mungkin gue juga akan pilih Islam yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Itu pengelakan yang kurang tepat kalau menurut banyak saya. Ada yang kayak gitu soalnya. Nah maksudnya gini, kan sahabat Nabi sama dengan kita kan, punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki, waktunya juga 24 jam. Mereka juga sama lahir dari rahim seorang ibu, anak-anak, remaja kan sama, angan-angannya sama. Cuma bedanya sekarang mungkin di zaman sekarang ini lebih ada media, lebih ada teknologi kan gitu. Tapi umumnya amaliyahnya harusnya sama kan gitu. Jadi nggak tepat kalau orang berhujah mengatakan, saya juga kalau hidup di zaman itu mungkin saya akan seperti sahabat. Saya malah khawatir kalau orang-orang generasi sekarang hidup di zaman Nabi, mungkin bukan jadi Abu Bakar tapi jadi Abu Jahal. Iya. Karena bayangkan ya, di fase Mekah itu, kalau di fase Mekah itu belum ada lampu, orang masih pakai obor zaman itu ya. Rumah orang masih sangat sederhana. Sekaya-kayanya orang dari Mekah kan tetap bukan bangunan kayak sekarang gitu. Media belum ada, Al-Quran masih belum lengkap, masih baru beberapa surah dan ayat yang turun. Terus ada orang tidak bisa baca, nggak bisa nulis, ummi, ngaku nabi, yang ikut masuk surga, yang tidak ikut masuk neraka. Wah. Kira-kira antum akan jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Memang fitrah manusia kan berpikir bahwa ini orang siapa? Tiba-tiba. Ya di zaman kita sekarang udah sangat enak karena Al-Quran sudah sempurna, masjid banyak, media sangat membantu kita, buku-buku kita banyak, jadi kita bisa belajar. Kita udah bisa belajar dan sangat mudah untuk mendapatkan perkataan Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, banyak sekali, Jabir bin Abdullah. Sejarah mereka seperti misalnya saya pribadi waktu membedah serial sahabat, sudah ada 40
sekitar 47 serial sahabat. Masya Allah. Yang sudah kita tablik akbar kan di Blok M itu. Nah setiap sebulan sekali itu untuk membedah satu serial sahabat itu. Saya sendiri sudah sering kadang-kadang baca kisah mereka, tapi selalu saja ada pelajaran baru. Dari statement mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam berbisnis, dalam sampai pada tingkat berpolitik pun seperti Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana mereka menjadi raja pemimpin umat Islam, bagaimana mereka ambil keputusan. Jadi lengkap sekali gitu. Satu sahabat ini ada, Allah mudahkan buat kita, ada ribuan mungkin kita bahasakan sahabat Nabi. Yang kita setiap sahabat bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari mereka. Jadi untuk berhujah mengatakan kayaknya itu kan sahabat dekat dengan Nabi. Justru karena mereka itu dekat dengan Nabi dan sudah mencontohkan dan berhasil meninggal dalam keadaan Islam, kita lebih mudah mencontohi mereka sekarang. Wah bener, itu bantahannya luar biasa. Anak lebih mudah untuk mencontohnya ya. Belum tentu kita kalau udah zaman itu bisa lurus. Iya, karena nggak semudah itu. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah, fasilitas sangat mudah membuat kita untuk hijrah, untuk mempelajari kehidupan mereka. Kita butuh dalil apapun, kita sudah sangat mudah untuk mendapatkan dalil-dalil itu. Oke. Baik gini Ustaz, anak muda, kita ngomongin anak muda. Anak muda kan kadang memang masih labilitas ya, labil tinggi banget. Apa-apa mungkin disangkut pautin sama sains, macam-macam. Ditambah lagi di era anak muda ini, keluarnya medsos, keluarnya penawaran-penawaran akan lebih mudah gampang. Untuk di generasi sekarang tuh tricky banget Ustaz. Jadi ketika dia sudah dapat yang sampai dakwah yang hak, terus tiba-tiba dia compare, dia bandingin lagi. Tapi katanya yang di sebelah sini, di tokoh agama kok ditokohkan kok ini nggak begini nih. Nah, soalnya yang Anda temuin rata-rata anak muda tuh gitu Ustaz, pemikirannya tuh kritis banget. Nah itu gimana Ustaz dengan fenomenal seperti ini? Jadi sehingga niatnya mungkin kita pengen buat anak-anak muda lebih mengenal lagi, tapi khawatir dengan adanya sosial media yang begitu masif, akhirnya mereka coba gampang memilah-milah, kayaknya yang lebih gampang yang ini ya, kayaknya lebih santai yang ini nih. Nah itu gimana? Ya, kita memang tidak bisa, bukan tugas kita sebagai dai misalnya, atau sebagai seorang muslim yang menyampaikan agama Allah ini untuk memegang setiap orang, kan begitu. Oke. Kita hanya bisa menyampaikan. Bahkan Allah SWT mengatakan kepada nabinya, tugasmu adalah balak, menyampaikan saja. Nabi SAW kadang-kadang sedih melihat orang-orang Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Tapi Allah mengingatkan, hampir saja hidupmu itu jadi kacau, hai Muhammad. Pikiranmu jadi kacau. Mungkin engkau merasa terbebani dengan mereka tidak beriman. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pribadi sih misalnya contoh melihat di lahan dakwah ini ya. Yang penting kita ikhlas dalam menyampaikan. Terus dalilnya jelas, penyampaian dengan bahasa yang sederhana, mudah untuk difahami. Kita datangkan kisah orang-orang terdahulu. Sudah cukup. Dan terlalu banyak orang yang hanya tersentuh dan merasa mendapatkan hidayah itu. Oh iya. Jadi justru dengan teknologi sekarang lebih mudah. Kayak adanya YouTube, Instagram, Facebook dan yang lainnya. Justru makin membantu anak-anak muda lebih mudah untuk menerima. Yang penting begini. Anak-anak muda ini memang mereka setelah hijrah, Allahu alam, yang saya ketahui ada 4 kiat untuk istiqomah. Yang pertama itu majelis ilmu. Selama mereka komitmen, konsisten untuk selalu dengarkan ilmu. Artinya coba buat simbol hidup itu, sering saya sampaikan di pengajian, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan penyampaian para asatidzah kita, para masyayikh, ulama-ulama yang jelas dalilnya, jelas sumbernya. Jadi mereka kalau mengatakan lakukan ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda, Abdullah bin Abbas menjelaskan seperti ini, Abdullah bin Umar seperti ini. Jadi jelas. Kalau ada majelis ilmu, ilmu itu pondasi keimanan. Kalau ilmu ada, iman itu akan ada. Dengan adanya iman, maka amal soleh akan dikerjakan, kan gitu. Jadi harus pondasinya ilmu dulu. Makanya Nabi SAW banyak dalam hadisnya memotivasi anak muda muslim untuk menuntut ilmu kan. Setelah selesai menuntut ilmu ini, dan harus mereka buat simbol itu. Setiap hari ini tidak ada hari tanpa ilmu. Dengan ada media sekarang mereka bisa buat di atas ranjang 1 jam sebelum tidur. Ya seperti para orang yang banyak sibukkan waktunya nonton Instagram, Facebook, YouTube yang banyak beragam tontonan yang bisa dia pilih. Nah dia fokus ke ilmu. Dari ustadz ini ke ustadz ini gitu kan. Tapi memang yang jelas-jelas sumbernya. Kemudian yang kedua, ilmu ini yang kedua diamalkan.
Berapa banyak di antara kita sudah mendengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, bakti sama orang tua. Masalahnya sudah diamalin belum? Oh iya. Dan dalam mengamalkan ini, Allahu a'lam, yang saya sering sampaikan sama teman-teman generasi muda muslim yang ikut pada pengajian kami, ini harus dipaksakan. Dalam mengamalkan ilmu itu harus dipaksakan. Misal contoh, sholat malam. Kita harus paksakan diri untuk sholat malam. Dengan membaca keutamaannya dulu. Keutamaan sholat malam apa sih yang kalau saya kerjakan sholat malam saya dapat apa? Kalau saya sedekah saya dapat apa? Kalau saya gini saya dapat apa? Nah itu kan janji Allah. Setelah itu kita paksakan. Mulai bunyikan jam beker, mulai alarm lah ya paling tidak. Atau mungkin saling mengingatkan satu sama yang lain, teman-teman nanti 3:30 kita telepon-teleponan ya gitu. Misalnya atau di grup gitu ada suara tertentu yang mungkin ada bisa mengingatkan satu sama yang lain. Jadi kita paksakan. Mulai sekarang sedekah sudah harus mulai sedekah. Baca Quran sudah harus dipaksakan, tanda kutip ya di sini. Nah, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang tanda kutip memaksakan diri ke jalan kami, bermujahadah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan, kami akan tunjukkan menuju ke jalan-jalan kami. Kemudian yang ketiga, komunitas. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, falyandur ahadukum ila man yukhadib. Seseorang sesuai dengan agama, sahabatnya, lingkungannya, maka dia harus pilih siapa yang dijadikan sebagai teman-temannya. Jadi sangat normal orang kalau hijrah, dia sudah mulai istiqomah, pasti akan terbentuk komunitas baru. Iya. Komunitas lama itu pasti akan menyingkir sedikit demi sedikit. Ada di antara mereka yang meninggalkan sama sekali, ada di antara mereka yang malah bertanya, kok kamu bisa hijrah? Apa sih ini? Kok kamu berubah? Nah, gak apa-apa kita jelasin. Saya ikut pengajian. Nah, biasanya kalau dia proaktif untuk menjelaskan kepada mereka, mungkin ada juga yang ikut hijrah. Gitu. Masya Allah. Ikut hijrah. Iya. Nah, yang terakhir itu adalah selalu berdoa. Agar Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena doa ini adalah senjata orang-orang beriman. Masya Allah. 4 kiat istiqomah nih. Masya Allah, nih anak-anak muda harus paham nih. Karena gak cuma sekedar hijrah yuk ikut-ikutan. Tapi lost dia, ntar ujung-ujungnya ya futur, udah hilang gak istiqomah. Tapi anak coba kerucutan kepada yang poin yang kedua nih Ustaz, menarik. Tadi Anda mendengar kata koreksi kalau Anda salah Ustaz ya. Kayak misalnya kita nih kalau sholat malam nih untuk apa sih? Sedekah untuk apa sih? Sebenarnya boleh ya Ustaz ya, kita menanyakan sesuatu amalan ibadah yang nantinya menjadi garansi ke kita sendiri. Kalau saya melakukan sholat kira-kira dapat apa nih? Ya Allah, misalnya gitu. Atau seperti apa Ustaz? Yang saya pahami begitu. Jadi kayak misalnya, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh, memang tujuannya itu kan. Oh, taib. Boleh nggak saya melakukan ibadah haji supaya dosa saya diampuni? Memang itu janjinya. Boleh nggak saya bakti dengan orang tua supaya Allah karuniakan saya anak juga berbakti sama saya? Ya memang begitu hadisnya. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya mengerjakan ibadah itu dengan mengejar apa yang Allah janjikan, itu puncak ibadah itu sendiri. Oh, terkait sama rizki juga sama Ustaz. Misalnya, Anda pengen sholat duha. Ini kita ngomongin stigma-stigma deh. Kenapa bro? Iya, karena memang biar dibukakan rizkinya misalnya. Terlepas dari memang misalnya nantinya apapun bentuk ibadahnya kita bahas mengenai ada contohnya apa tidak ya Ustaz ya. Ini lagi bahas tentang teorinya. Yaitu gue pengen kaya nih. Kalau sholat ini bener bisa langsung kaya gak sih ya? Kayak gitu-gitu Ustaz. Kan fenomenal. Banyak pengusaha-pengusaha begitu Ustaz. Yang ditanya biasanya kalau nanya tentang perihal sholat, tujuan yang pertama itu bukan minta surga. Umumnya itu mintanya kaya Ustaz. Nah itu boleh gak sebenarnya Ustaz? Gini, jadi satu persatu dulu. Kalau duha itu memang ada hadis qudsi dihasankan oleh para ulama. Itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai anak Adam, rukul untukku di awal pagi 4 rakaat, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Tapi ini bukan dijadikan sebagai, kalau saya sholat duha saya pasti dapat rezeki. Bukan itu. Jangan dihubungkan di situ. Nanti akhirnya kalau dia sholat duha, dan di sini perlu difahami ya, rezeki itu di mata dia apa sih? Tanda kutip dulu. Karena banyak orang fahamnya rezeki itu duit aja. Itu bener Ustaz, itu bener. Ya, jadi duit. Nah, padahal rezeki itu luas. Rezeki itu kurang lebih gambarannya semua yang bisa menjadi penyebab terpenuhnya kebutuhan makhluk. Air, udara, api, semuanya ini. Itu semua adalah rezeki. Salah satunya adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kan semua rezeki. Berapa banyak orang yang kaya raya, tapi karena sakit, sesak nafas, ya kan, terganggu. Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi dulu, pernah diundang satu kan. Masya Allah. Semua orang makan enak gitu, tapi beliau sendiri makannya cuma 1 mangkuk sayur biasa, karena memang ada
ada masalah di kesehatannya. kesehatan. Oh. Jadi karena ini diuji oleh Allah SWT, akhirnya dia tidak bisa nikmatin. Ya. Padahal seorang pangeran dan kaya raya gitu kan. Dibanding ada satu orang buru, mungkin buru kasar, tangannya kotor. Pada saat dia sudah capek, letih, keringatan, dia beli makanan bungkus, tangannya kotor, nggak sempat cuci, main makan, tapi sehat-sehat aja. Ya. Itu gimana, Ustaz? Dan maksudnya kita bisa lihat tolok ukurnya sebenarnya di rezeki itu bukan masalah saya katakan jangan cuci tangan makan, itu keliru ya. Oke. Tapi maksudnya kita bisa lihat bagaimana rezeki itu bukan hanya di uang, tapi kesehatan itu juga sebuah rezeki. Ya, Di saat ini orang kaya raya tapi dia banyak duit tapi nggak bisa nikmatin, kan itu terganggu juga dia gitu kan. Supaya orang jangan selalu persepsinya, oh kalau ada uangnya baru, kalau dia kaya secara material berarti baru dianggap dia ada rezekinya. Sementara orang yang mungkin sehat secara fisik, punya keturunan banyak, tapi ekonominya biasa, dianggap ini pasti dipatok adalah pasti miskin. Itu Ustaz. Padahal sebenarnya dia kaya kan. Makanya kata Nabi SAW, kaya itu bukan kaya materi, tapi kaya jiwa. Itu kan dalam hadis kata Nabi SAW. Dari jiwanya, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, anak muda catat ya. Ya. Kalau mengenai takdir gimana, San? Anak-anak muda juga kayaknya tuh concern banget mengenai seperti itu. Contoh, oke, hijrah. Jalannya udah insya Allah lurus, apa segala macam. Lalu dia coba untuk jalanin istiqomah sambil tipis-tipis juga dia mungkin buka usaha apa segala macam, apapun aktivitas yang udah dilakukannya saat itu gitu kan. Nah, anak-anak muda kan ya tadi ya mungkin pemikirannya iya nggak jalan misalnya bisnisnya, misalnya nggak sukses di ranah apanya. Nah, ada dua nih biasanya faktornya. Pertama, ya udahlah udah takdir gitu. Ya kan ya gimana ya. Tapi yang kedua, kalau gue usahain ini bisa dirubah nggak ya takdirnya? Nah itu bagaimana Ustaz? Anak-anak muda tuh nggak jauh-jauh dari situ. Nanti ada kalanya ketika dia futur, terus mikirnya ya udahlah ya, kan ini udah takdir juga gitu. Nah akhirnya dia nggak semangat lagi untuk ya mungkin ngaji lagi, ke majelis ilmu lagi gitu. Jadi kita kembali ke poin tadi, satu persatu tadi ya. Kalau misalnya duha tadi ada hadisnya tapi tidak bisa dipatok, itu adalah langsung berarti dipatok itu rezeki dan selalu larinya ke duit kan gitu. Sisi yang lain, mungkin poin yang keduanya misalnya, kalau seseorang itu sudah hijrah dan dia setelah hijrah mungkin dulu pekerjaannya haram atau syubhat, sekarang bagaimana caranya supaya dia pindah ke yang halal? Nah ini, ada halnya juga di sini harus kita fahami. Kalau rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak akan wafat, tidak akan meninggal satu jiwa ya, kecuali rezekinya sudah disampaikan kepada dia. Jadi kalau ada sesuap nasi pasti akan sampai kepada dia, gitu kan. Ada seteguk air dia juga akan minum. Ada, cuma memang kita disuruh ikhtiar. Artinya dia sebelum hijrah, dia sesudah hijrah, ini rezekinya sudah ada, gitu kan. Sampai pernah ada seorang salafus saleh dulu, dia duduk di pinggir kali, kemudian dia lihat ada sambil dia sangat capek bekerja di kebunnya, saking letihnya dia duduk di pinggir sungai sambil dia menghilangkan penatnya, dia sambil mengatakan, ya Allah semoga engkau memberikan aku rezeki dari hasil jerih payahku ini. Nah ternyata di depannya itu, di sungai itu ada satu batang pohon yang tumbang lagi terapung, di atasnya itu ada satu burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Burung bangau itu. Terus tiba-tiba aja dia pada saat lewat di depannya dia berkata, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki burung bangau ini. Karena kakinya patah, matanya buta, dan di atas batang pohon yang terapung kan. Wah itu secara fitrah manusia sulit banget itu. Nah, ya. Akhirnya Allah perlihatkan kepada dia. Dari kejauhan setelah beberapa saat ada burung elang yang terbang mencengkram seekor ikan gitu di laut itu, di sungai itu. Pada saat dia akan terbang ke atas, cengkramannya lepas dan ikan itu jatuh di depan burung bangau itu. Subhanallah. Ya itu kisah nyata. Masya Allah. Sehingga burung elang itu tidak ambil lagi, burung bangau ini mencium bau ikan lalu dipatok sama dia. Sampailah rezekinya. Maka dia mengatakan maha suci Allah yang telah mengatur rezeki semua hambanya. Dalam kisah yang lain Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah semuanya, itu pernah satu waktu dia mau jalan ke satu tempat, dia lewat di semak belukar, ada ular. Nah ular ini kelihatan dalam kisah ini matanya itu putih semua, jadi seperti ular. Kalau kita manusia buta ya, jadi ular ini buta. Dia terus merayap aja ular itu
Lalu Ibnu Qayyim berkata pada dirinya, saya ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini. Maka tiba-tiba dia jalan pelan-pelan di agak jauh sedikit dari ular itu, tapi dia bisa lihat ular itu jalan sampai badannya tersentuh dengan batang pohon, naiklah dia ke atas. Tapi dalam kondisi ular ini buta gitu. Dia terus naik ke atas, begitu dia naik ke atas, Ibnu Qayyim mengatakan, saya mengangkat kepala saya, rupanya di atas batang pohon itu, di dahannya itu ada satu anak burung yang lagi bersihin sayapnya. Dan dia tidak menyadari kalau sebelahnya ini sudah ada ular. Ular ini buta juga tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi dengan indrahnya dia mencium, tiba-tiba dia merasa di depan ada mangsanya, maka dia menerkam anak burung itu lalu dimakanlah sama dia. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, maha suci Allah yang telah mengatur rezeki hamba-hambanya. Masya Allah, Masya Allah. Kisah juga Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan dalam salah satu kisah beliau. Beliau pernah berkata kepada para pengawal-pengawalnya, kan beliau punya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Jadi ada pasukannya dan tukang masaknya yang mengurus istananya dari jin dan manusia. Dia bilang, coba masakan terbanyak yang kalian mampu. Saya ingin sebagai tanda syukur kepada Allah memberikan makan makhluk Allah, seluruh makhluknya Allah. Hatta itu binatang. Iya, jadi dia maksudnya sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia ingin memberikan makan. Yeah. Setelah selesai masakan tuh sampai bertumpuk seperti gunung-gunung, saking banyaknya gitu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan dengan sederhana, saya akan mulai memberikan makan pasukan saya dulu. Ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan. Lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akan mulai dari hewan-hewan dulu dan saya akan mulai dari jenis burung-burungan saja dulu. Masya Allah. Maka disuruhlah Nabi Sulaiman burung-burung ini datang untuk makan. Baru jenis burung-burungan saja sudah habis semua makanan itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, sudah habis nih kepada para pengawalnya, tukang masak di sana. Coba buat lagi. Mereka bilang, kami tidak mampu wahai Nabi Allah. Kalau besok mungkin, kalau sekarang sudah nggak bisa. Bahan-bahan habis, tenaga juga sudah tidak mampu untuk buat ini, makanan banyak sekali. Maka Nabi Sulaiman tersadarkan pada saat itu lalu mengatakan, maha suci Allah yang tidak pernah habis stoknya untuk memberikan rezeki makhluknya. Masya Allah. Ya. Waduh. Ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah rezeki sudah Allah tentukan. Ya. Kita menghirup oksigen saja setiap saat ini, masuk keluar yang kita tidak bisa hitung lagi. Kalau kita sesak napas dan harus sewa tabung oksigen itu berapa harus dibayarkan. Iya. Mata kita bisa menangkap cahaya, telinga kita bisa mendengar intonasi suara gitu kan, lidah kita bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana asam seketika, hidung kita bisa bedakan wangi, busuk. Ini sebuah rezeki yang luar biasa yang banyak dilupakan oleh orang. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Jadi coba perbaiki dulu persepsi, oh rezeki itu duit. Itu salah satunya, substansi yang sangat kecil. Tapi rezeki itu sangat luas. Jadi itu poin yang harus difahami pada saat hijrah dan kemudian mulai memindahkan transisi dari pendapatan haram atau syubhat kepada pendapatan yang halal. Jadi rezeki sudah ditentukan. Kemudian kita disuruh untuk ikhtiar oleh Allah SWT. Nah ikhtiarnya ini semampu kita. Dan Allahu alam yang saya ketahui dan saya coba praktekin di lapangan ya. Karena selain dakwah coba kita juga kembangin beberapa usaha. Yang penting Allahu alam yang saya lihat 3 hal ini, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Allah berkahi. Allah berkahi. Selama kita tahu modal kita adalah sumber halal, Allah SWT akan berkahi. Karena Allah suruh cari kita sumber halal. Dan nikmati yang halal. Yang kedua, sistem yang kita gunakan. Jauh dari manipulasi, ya, riba, gharar, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, produknya juga harus halal. Nah, kalau ini kita sudah kumpulkan, insya Allah. Dengan izin Allah SWT. Apalagi kalau kita tambah dengan yang keempat, artinya mengetahui haknya orang lain dalam rezeki itu dengan bersedekah, kemudian dengan mengeluarkan zakat, maka sempurnalah bisnis itu insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau kita dengerin penjelasan Ustaz Khalid dari zamannya, misalnya kayak sirah, penjelasan apa segala macam, masuk Ustaz, beneran Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah jaga antum selalu Ustaz ya. Nah, anak muda lagi nih Ustaz nih, menarik nih. Anak muda ini suka banding-bandingin Ustaz. Misal, itu dia kok nggak sholat ke masjid? Itu dia kayaknya main game mulu handphonenya. Kayaknya begini. Tapi kaya, tapi bisnisnya jalan, tapi kayaknya apa aja dilancarin gitu. Lah aneh udah tahajud iya, duha iya, puasa Senin Kamis iya, bahkan puasa Daud kalau perlu. Tapi kok kayaknya gini-gini aja hidup. Hijrah juga iya, dia kayaknya hijrah aja
Mungkin mana dia masih melakukan sebuah ibadah yang mungkin gak dicontohin sama Rasulullah SAW, yang katanya begitu, saya udah tinggalin, tapi masih stuck. Itu gimana Ustaz? Jadi gini, saya sangat yakin ya, secara pribadi, tidak mungkin orang beriman dan beramal soleh Allah tidak bukakan rezeki. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Ustaz ya? Sangat tidak mungkin gitu. Insya Allah kalau dia beriman dan beramal soleh dan dia berikhtiar, Allah akan berikan jalan keluarnya. Karena banyak bukti di kalangan sahabat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pakaian di badan, hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Bahkan keluarganya pun tidak ikut gitu kan, istrinya, sehingga beliau nanti menikah dengan wanita dari Ansar Madinah. Tapi pada saat beliau datang ke Madinah, beliau coba berikhtiar dengan mendatangi pasar, lalu kemudian mendatangi satu penjual cangkul, karena umumnya di sana perkebunan kurma gitu kan. Maka beliau minta, bisa nggak saya jatuh tempo nih, saya ambil nanti saya bayar besok. Diambillah 1-2 cangkul, besoknya dibayar, lusa diambil, besok diambil lagi sekian banyak, sampai beliau punya kios sendiri dalam beberapa waktu. Setelah itu beliau langsung menikah. Nabi SAW lihat ada perubahan di pakaiannya, penampilan. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya sudah menikah sama wanita Ansar. Kata Nabi SAW, berapa kok? Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Artinya itu pendapatnya masih pas-pasan gitu. Okay. Terus kata Nabi SAW, awlim walau bisyat, iklankan walaupun dengan satu ekor domba saja. Setelah itu Abdurrahman bin Auf coba melihat, ini peluangnya di mana nih untuk usaha nih. Dia terus berusaha kreatif gitu kan. Sampai dia melihat ada pasar tuh di Madinah cuma satu tempat. Waktu itu umat Islam punya yang sering didatangin gitu. Ada di pemukimannya orang-orang Yahudi ada pasar juga, tapi umat Islam cuma satu. Dan orang cuma di situ-situ aja, kadang-kadang padat kan. Terus beliau lihat ada banyak tanah-tanah yang kurang produktif. Lalu beliau izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau berdayakan tanah ini bagaimana? Ini bisa dikatakan tidak ada pemiliknya. Ada beberapa athar menyebutkan ada pemiliknya lalu diajak kerjasama. Lalu beliau buka pasar sendiri. Nah pada saat buka pasar akhirnya orang mulai pindah dan mulai melihat kayak kita sekarang lah, mall ini sudah penuh, misalnya pindah ke mall lain, buka pangsa pasar baru gitu. Nah dia akhirnya membuka dan menjadi pasar besar. Akhirnya dia memiliki lokasi itu dan berkembang pesat lah. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Abdurrahman ini Allah berkahi kalau dia menggenggam tanah pun dan dia jual laku gitu kan. Masya Allah. Artinya ada orang seperti ini contoh. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tadinya mereka miskin di Mekah. Setelah mereka hijrah lalu mereka menerapkan agama Islam ini. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba, siapa yang mengenal Umar bin Khattab? Tidak ada yang mengenal sebelum Islam. Tapi setelah masuk Islam jadi raja muslimin. Siapa yang mengenal Abu Bakar, Uthman, Ali? Tidak ada yang mengenal mereka di fase Mekah dulu. Kecuali dengan Islam maka terangkatlah mereka. Dan akhirnya karena mereka terus patuh kepada Allah, Allah bukan cuma berikan kekayaan dunia, Allah jadikan mereka raja-raja kaum muslimin gitu kan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Talha bin Ubaidillah. Ini semua orang-orang yang mampu dari kalangan sahabat yang pada saat meninggal mereka meninggalkan banyak sekali warisan. Jadi satu sisi sebenarnya insya Allah kalau orang beriman dan beramal soleh kan Allah janji dalam Al-Quran itu. Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Lanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan hidupkan mereka dengan hidup yang baik. Allah janjikan itu kan. Nah itu satu sisi. Jadi jangan mengatakan saya sudah hijrah nih, saya sudah bahkan tadi kayak puasa Daud atau apa. Kok kenapa saya belum mendapatkan? Nah ini poin, sepertinya ada sesuatu yang gak ganjil dari sini. Kenapa dia gak dapat? Harusnya dia dapat. Nah itu apa poinnya Ustaz? Harusnya tuh dapat tuh sampai Ustadz tadi Ana hitung mungkin lebih dari 2 kali 3 kali meyakinkan kalau memang udah harusnya benar harusnya dapat. Apa mungkin keikhlasan hijrahnya atau mungkin karena nyambung seperti ke dalil yang ini nggak Ustadz? Afwan Ustadz, misalnya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Ya bisa jadi. Iya, sehingga dia kan nagi-nagi mulu kan. Sehingga kok dia suudzon sama Allah Jalla wa'ala misalnya. Ini menurut bodohnya Ana gitu Ustadz ya. Apa seperti apa Ustadz? Bisa jadi itu salah satu sisi mungkin. Artinya sesuai dengan prasangka hamba. Tapi fakta lapangan dan dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan orang kalau beriman dan beramal soleh Allah akan hidupkan dia baik. Nah iya itu. Jadi harusnya dia jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Itu satu sisi dulu. Sisi yang lain, dia jangan jadikan tolok ukur, itu si fulan belum ikuti sunnah, misalnya tuh belum hijrah,
malah mungkin masih banyak perbuatan dosa, kok dia masih terbuka pintu rezeki? Ini harus difahami dari dua sisi. Wah, Masya Allah. Bisa pertama karena belum tegak hujah pada dia. Nah, kalau belum tegak argumentasi pada seseorang, hukuman Allah tidak akan datang. Oh gitu. Iya. Oh, ini Anda baru tahu. Kan hukuman Allah SWT datang itu pada saat memang telah sampai kepada mereka. Ya, Hujah kan gitu. Baru mereka tidak mau ikut, nah disitulah tegak hujah pada mereka. Gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah tidak akan membinasakan satu negeri sampai Allah mengutus pada mereka. Hatta yab'atsa rasulah, sampai diutus pada mereka seorang utusan, gitu kan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalau seandainya telah sampai pada mereka hujah, nih, gak boleh tuh haram begini-begini, kamu jangan ke karaoke terus, kamu jangan zina, kamu jangan mabuk. Gak mau tahu gitu kan, sudah sampai. Nah, terus kemudian rezeki masih melimpah. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW. Kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang sementara dia bermaksiat, ini adalah tadarruj, tahapan siksaan Allah. Jadi bisa dari satu dari dua sisi ini. Gitu. Jadi jangan dia jadikan tolak ukur ini. Bisa saja kalau dia jadikan tolak ukur ini belum hijrah ini gini, tapi dia kok rezekinya kayak luas. Nah, tadi tanda kutip karena rezeki selalu patokannya duit, uang. Jadi dia pikir itu rumah, mobil. Nah, inilah rezeki, cuma sebatas itu. Sementara mungkin dia dari satu sisi, mungkin dia punya istri, dia yang bakti sama dia, mungkin dia punya anak yang banyak berapa banyak orang kaya tapi tidak punya anak. Banyak. Misal contoh. Nah, jadi jangan ini jadi tolak ukur, tapi dia introspeksi diri aja. Bagaimana? Kenapa nih saya belum? Oke, cobalah minta di sepertiga malam, lebih dekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin firman Allah salah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, kata Allah, ya, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku. Maka mereka harus minta kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ada firman Allah SWT, harus butuh keyakinan dengan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu terbuka pintu-pintu rezeki beliau juga. Para sahabat juga begitu. Bahkan para sahabat tadi selain dari Khulafaur Rasyidin, ada di antara mereka yang jadi gubernur-gubernur seperti Bilal, Sa'ad, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain di masa khilafahnya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Uthman. Mereka jadi gubernur, padahal tadinya tidak dikenal gitu. Justru setelah mereka hijrah, Allah SWT bukakan banyak pintu-pintunya. Masya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Wah, mantap. Ya, apalagi kita ngomongin sama orang tua juga tuh panjang ya, Ustaz ya. Ya, misalnya tadi mau hijrah anak muda, keluar dari pekerjaan yang tadinya haram misalnya, terus ke sekarang yang lebih pilih yang halal atau usaha sendiri. Nah, ini kita udah mulai masuk ke ranah usaha nih. Sepertinya cocok dibahas. Kenapa? Karena kan Ustadz Khalid Basalamah ini, guys. Ini kan selain dai juga. Coba kita buka dulu. Mau nih jenis ya, Anda buka ya. Gazwah.com. Coba lihat dong unit bisnis. Coba deh, Dan. Coba, Anda. Tour, Ajwat Store, Ajwat Resto, Gazwa Peduli, Sedekah Kreatif, Pustaka Ibnu Zaid, Mawadah Indonesia, KHB Property. Ini kalau diterusin, Ustadz mau sampai mana? Sampai bawah, terus, Ustadz. Sampai TV ketutup nih. Tambah terus ini, Ustadz. Belum yang FAM. FAM tadi udah? FAM. Ada FAM. Al-Hafan belum. Tuh kan. Anda tahu ngobrol-ngobrol sama Dimas kemarin nih. Buka juga booth kemarin di acara event pameran muslim itu kan. Nah, itu gimana, Ustadz? Maksudnya ini kita bahas kalian deh. Anak muda yang memang dia mau hijrah, terus pengen usaha, kenapa mau usaha? Karena mau ngikutin Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Ada hadis Nabi SAW, man taraka sya'nillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu harus diikuti dengan keyakinan. Jadi maksudnya pada saat seseorang muslim, hijrah muslimah, dan dia mau meninggalkan sesuatu pendapatan haram, pekerjaan syubhatnya, dia tinggalkan karena Allah, Nabi SAW yang jamin, bukan saya. Bahwasanya Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu dulu landasannya. Gitu. Kalau masalah kami buka usaha-usaha ini, sebenarnya sih saya cuma bicara tentang 2 poin sebabnya. Yang pertama, saya coba ingin mengubah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ustadz itu hidup dari amplop saja. Wah, ini menarik dibahas nih. Jadi kesannya, maaf, tanda kutip ya, ini tidak semua tentu. Agama itu bisa dibeli.
Jadi karena dibayar amplopnya, akhirnya ustadznya bisa dipesan tuh, Ustadz bahas ini ya, jangan bahas ini ya. Subhanallah. Sementara agama kan tidak bisa dibelikan begitu. Iya. Tidak belikan. Jadi agama itu mulia, kita harus sampaikan. Dan di saat dai itu punya sumber income sendiri, bukan berarti mereka tidak boleh terima amplop ya. Kalau mereka diberikan boleh saja. Tapi kalau saya tidak isi pengajian kecuali saya harus dibayar sekian, ini kan jadi tanda tanya. Agama diperjualbelikan. Waduh. Tapi pada saat seorang dai itu bisa menjadi seorang pengusaha, dia bisa jadi contoh. Kalau dia kan sudah tahu mana yang riba tidak boleh, mana yang manipulasi nggak boleh, mana yang gharar, dan hukum-hukum jual beli dalam bab jual beli kan jelas. Dan bagaimana transaksi jual beli yang baik, yang jujur, transparan semua. Kan dia sudah tahu. Sekarang kenapa dia nggak praktekin teori itu? Padahal waktunya sama, 24 jam sama pengusaha-pengusaha yang ada kan. Harusnya dia harus lebih bisa menonjol dong, karena memang dia udah tahu teori, tinggal dia belajari ilmunya, atau dia coba mencari orang lain untuk menjadi pemodal buat dia misalnya. Karena itu bisa saja. Cuma banyak orang yang tidak berpikir ke situ. Itu poin dulu. Jadi saya coba dengan kemampuan kami, apa yang Allah amanahkan saja dari keterampilan yang bisa gitu kan. Nah, supaya jangan ada persepsi negatif tentang dai. Dan saya selalu membuka diri kepada teman-teman dai, para ustadz. Ayo, fadhal kalau mau memang ketemu, ngobrol tentang usaha-usaha ini, bagaimana cara bukanya, bagaimana memulainya, mulainya dari mana. Bisa kita ngobrol dan silakan. Saya malah lebih suka pada saat teman-teman ini bisa mendapatkan manfaat. Itu satu sisi. Sisi yang lain, jadi saya coba mulai dulu dari apa yang kira-kira yang mudah yang bisa. Tidak usah selalu langsung berpikir usaha yang besar dulu. Ini unit-unit usaha yang cukup banyak tadi itu bukan dalam 1-2 hari semuanya. Ya, Anda ngikutin memang ya, mulai dari restoran, pelan-pelan ya. Apa mungkin ada lagi yang pertama sebelum restoran? Tadinya memang diamanahkan untuk bisnis gaharu, kayu gaharu. Oleh salah satu teman dari Riyadh dulu, beliau kasih modal, beliau lihat laporan yang saya kasih kok detail sekali gitu kan, pada saat beli, kemudian transaksi, akhirnya berjalan itu. Tapi memang saya melihat ini kan incidental dia ya. Kadang-kadang kita kumpulin kayu gaharu itu baru diekspor ke Saudi, ini butuh waktu menunggu 2 bulan pengumpulan, kemudian tunggu tamu. Jadi bukan income yang harian yang bisa didapatkan. Sampai akhirnya dengan izin Allah SWT kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, ada satu teman saya di Jakarta sini, beliau dari Jordan, namanya Abu Yusuf. Beliau sudah sering saling mengunjungi. Satu waktu dia bilang, Khalid, saya punya anak 3 dan kayaknya income saya kerja di salah satu yayasan sosial dari Kuwait yang ada di Jakarta kayaknya kurang gitu. Jadi gimana? Dia bilang, saya ingin ada sumber income tambahan. Jadi gimana? Apa keterampilan antum? Dia bilang, saya bisanya masak. Oke, baik. Coba deh kalau masak, coba masakin, karena kebetulan saya juga pecinta kuliner. Masya Allah. Ya, karena lama 7 tahun di Saudi, jadi biasa makan makanan Timur Tengah kan. Satu sisi lain juga waktu itu restoran Timur Tengah masih terhitung jari lah di Jakarta terutama. Juga saya melihat kurang lebih jutaan jemaah haji kita ya, bisa 4-5 juta mungkin kalau diakumulasikan dalam 1 tahun ya, jemaah umrah jemaah haji dari semua travel itu, ini kurang lebih ya dalam 1 tahun. Kalau angkanya salah saya mohon maaf, tapi kurang lebih. Maka mereka ini pada saat ke Mekah, ke Madinah, mereka kembali lagi makan makanan pokok gitu kan. Makan makanan kita lah maksudnya. Makanan pokoknya maksudnya makanan kita. Kembali lagi ke bakso, ke sayur asem. Padahal sebenarnya kesempatan mereka di Mekah Madinah untuk coba makanan sana kan. Tapi mereka tidak tahu nama, tidak tahu bahasa, tidak tahu harga. Nah, kenapa kita tidak coba tawarkan produk ini? Tawarkan produk ini supaya bisa mereka pada saat pergi haji dan umrah yang tidak akan terputus sampai menjelang hari kiamat ini, untuk mencoba makanan di sana. Sementara di tengah-tengah komunitas kita, restoran-restoran yang non muslim mungkin juga belum jelas kehalalannya, mereka berani. Kenapa kita tidak gitu. Nah, terus teman saya ini jazakallah khair, dia coba masakan kok enak gitu. Yang pertama saya tawarin ke pengajian dulu. Saya ingatkan ketua pengajiannya, insya Allah besok saya akan bawa makanan, jadi gak usah disiapin makanan. Nah, mereka tes, oh enak nih, cocok Ustadz, gini-gini ya. Dari mana? Ini ada teman saya yang rencana mau buka sama-sama restoran. Nah, waktu itu saya betul-betul tidak ada modal. Gak ada modal waktu itu, 11-12 tahun yang lalu. Terus saya tawarkan, kalau ada di antara bapak ibu yang berminat untuk investasi, ayo kita sama-sama gitu. Masya Allah. Akhirnya ada yang masuk, beberapa orang, kita mulailah di Kalibata City waktu itu. Oh iya, sebelum dicondet ini Ustadz. Iya. Wah, ini sisi lain loh guys. Ini mungkin Ustadz jarang
publish mengenai cerita ini nih. Ini penting nih. Ini kita harus gali ilmunya. Setuju teman-teman ya? Akhirnya kita coba buka. Ya namanya bisnis ya. Pasang surut biasa. Tapi bagaimana seseorang itu komitmen dan yakin dengan Allah SWT. Akhirnya alhamdulillah kita pindah ke Condet. Dan dengan berjalan waktu kita terus mempelajari problematika yang ada. Kita coba kembangkan. Akhirnya sampai alhamdulillah Allah bukakan pintunya yang sangat baik. Nah, jadi alasan restoran itu selain memperkenalkan makanan Timur Tengah, juga halalnya gitu kan, di tengah-tengah komunitas Muslim, rempah-rempahnya juga bagus, gitu-gitulah. Itu untuk restoran. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan kembangkan lagi dengan membuka cabang-cabangnya. Dengan ya mungkin kita bisa bukan kita pasarkan franchise ya, tapi dia lebih kepada cabang memang. Jadi masih dalam manajemen kami gitu. Udah saatnya bisa buka cabang. Setiap ke situ kan Baramadika apa segala macam penuh terus tuh. Ya kan mobil kadang parkirnya di belakang samping situ, kadang sini. Ajwat Resto luar biasa Ustaz, Masya Allah bismillah. Nah, itu ya. Terus jadi mau buka cabangnya di daerah mana? Dengan kita insya Allah mau buat juga Ajwat Corner. Jadi di rencananya insya Allah kalau Allah mudahkan di setiap SPBU itu ada Ajwat Corner yang jual minuman-minuman khas kita, pastry-nya gitu-gitu. Wah mantap, mantap. Dan kemudian setelah Ajwat Resto kan ada Ajwat Store. Nah di Ajwat Store itu saya selalu coba partnerkan. Jadi orang kalau habis makan atau sementara nunggu makanan mereka bisa mengisi waktu untuk beli kacang-kacangan, parfum, buku. Jadi dia kayak satu kesatuan sebenarnya Ajwat Resto sama Ajwat Store itu. Makanya kita kalau buka cabang nanti di mana ada Ajwat Resto pasti ada Ajwat Store. Oh pintar sekali Ustadz marketingnya ya. Jadi revenue-nya nggak cuma sekedar restoran Ustadz ya. Sambil nunggu atau mungkin sambil nunggu take away. Oh itu alasannya, boleh saya tebak Ustaz? Alasannya kenapa toko buku untuk Ajwat Store-nya ada toko buku sama apa lagi parfum juga, baju-baju itu, pakaian itu taruhnya di dekat kasir di depan. Kalau saya coba cocok logi ya guys. Jadi ketika nunggu take away kayak kemarin saya nunggu take away Ustaz. Mau nggak mau kan saya jadinya kan ngecek-ngecek. Memang kita pintu masuknya di Ajwat Store. Jadi ke kanan itu ke Uhud Tour, ke kirinya ke Resto. Jadi itu satu pintu. Jadi orang kalau masuk keluar ya itu pas banget di tengah-tengah situ trafiknya. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma barik. Iya. Nah, setelah alhamdulillah berkembang itu, terus kemudian kita melihat ceramah ini kayaknya sudah ribuan jam, Masya Allah. Kayaknya banyak permintaan juga ke buku. Kenapa ini nggak dipindahin ke buku gitu? Nah sekarang alhamdulillah sudah ada tim Pustaka Ibnu Zaid, kita bentuk sendiri penerbitan. Semua ceramah-ceramah itu dituangkan dalam bentuk buku, tinggal diatur dengan bahasa buku. Kan bahasa ceramah dengan bahasa buku agak beda. Nah setelah itu insya Allah kita akan terbitin. Dan sudah terbit seperti buku Dahsyatnya Ramadan, kumpulan khutbah Jumat, Mahkota Pengantin. Mahkota Pengantin bukan. Itu tulisan salah satu syekh dari Mesir. Oh bukan. Tapi itu pernah kita bedah gitu. Tapi buku-buku yang tulisan kami itu yang dari ceramah-ceramah, terutama judul Tablik Akbar. Nah itu kita coba tuangkan dalam bentuk buku. Berjalan waktu juga ternyata permintaan saya itu waktu itu sering bimbing travel lain kan, sebuah travel untuk haji dan umroh. Kok saya nggak berpikir ya sambil berdoa sama Allah mudah-mudahan dimudahkan supaya bisa punya travel sendiri. Ya dengan hikmah Allah sementara tiba-tiba ada Allah utus jemaah yang mau ikut investasi. Ya, alhamdulillah mereka sampai sekarang masih bergabung bersama kami. Kita beli travelnya, terus kita jalankan dan memang ya saya lah jadi maskot di situ untuk jadi marketingnya karena kan memang dengan dikenal oleh masyarakat akhirnya orang jadi mau coba travel ini dan coba kita jaga kualitasnya dan harus berhubungan dengan masalah-masalah syar'i seperti misalnya kita nggak ada nama hangus ya, ada istilah hangus karena sebagian travel misalnya dia masih bisa refund uang jemaah tapi dia misalnya nggak refund contohnya dengan alasan ya kenapa batal ya sudah berarti uangnya hangus. Ini kan travel haji umroh harusnya tidak. Sama juga di Uhud itu kami tekankan sekali kalau ada jemaah misalnya dia batal sebelum hari H dan kita hubungi penerbangan dia masih bisa refund tanpa potongan ataupun kalau ada potongan 10% kita kembalikan, kita katakan ini 10% ini buktinya dari penerbangannya. Kemudian ini uangnya akan kembali pada bulan atau pekan ini misalnya. Kamar dia di sana yang sudah kita bayarin transportasinya,
Kalau itu masih bisa di-refund, kita refundkan semua. Tapi kalau tidak bisa, misal contoh, ini hal yang peka sekali. Kalau tidak bisa misalnya, contoh dia hari H batal. Iya. Tiket gak bisa di-refund lagi. Dianggap hangus karena kadang-kadang ada yang sudah issued boarding pass. Iya. Hotel sana sudah dibayar full, transport sudah dibayar full. Sekarang tidak bisa lagi di-refund. Hotel-hotel kadang-kadang tidak mau lagi. Maka saya ingatkan selalu teman-teman di Uhud Tour, ingat kamar ini sudah dibayar oleh jemaah ini. Gak boleh dipakai. Karena dia pakai uang dia gitu, kecuali dia yang menghalalkannya. Nah biasanya ada sebagian teman-teman travel, enggak ini kesempatan karena ini batal, ya bisa di sangat peluang emas itu. Nah ini contoh-contoh, nah itu kita hubungkan transaksi-transaksi ini dengan masalah hukum syar'i juga supaya benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pada saat kita berkhidmat dengan jemaah haji umrah itu betul-betul maksimal karena kita tahu ini bukan masalah keuntungan uangnya saja, itu pasti akan datang karena memang ada margin kan. Tetapi bagaimana jemaah ini pada saat berangkat mereka sudah meluangkan waktu untuk umroh, untuk haji, terus pulang itu membawa hasil ilmu, keimanan. Di sana juga mereka dilayani dengan baik, hotelnya, fasilitasnya, dengan niat ini membantu para hamba-hamba Allah yang mau ibadah. Jadi bukan karena nama baik travel saya, bukan. Ternyata nama baik travel itu terbawa dengan sendirinya pada saat kita niatkan karena Allah itu. Oh, Masya Allah. Artinya kalau untuk ngomongin Uhud Tour ini sendiri, keberangkatan yang terdekat besok insya Allah tanggal 29 Maret ada. Udah full? Belum, Ustaz? Sudah. Ya, maksudnya kalau yang mau ikut yang nanti insya Allah di Ramadan. Oh Masya Allah. Itu karena yang 10 terakhir. Karena 29 Maret ini sebenarnya kalau Uhud Tour tuh selalu ngambil jalurnya ke Madinah dulu. Karena tujuan kami direct ke Madinah supaya jemaah adaptasi dulu dengan cuaca. Setelah 3 hari di Madinah, hari keempat kita baru ke Mekah. Jadi mereka tidak kaget dibandingkan kita harus turun Jeddah langsung masuk umroh dulu kan. Oh iya. Kadang-kadang letih 9 jam di pesawat, belum lagi perbedaan waktu. Itu kita jalan ke Madinah dulu baru kemudian umroh. Itu yang salah satu kita jadikan sebagai program unggulan di Uhud itu. Nah di Ramadan nanti itu akan ada pemberangkatan 17 dan 18 April. Wah, sepertinya kalau saya kosong harusnya ikutnya nih Ustaz. 17 April itu bronze-nya bintang 3. Oh, bronze berarti bukan sama Ustaz dong? Umrohnya bersama. Umrohnya bersama. Tapi fasilitas hotelnya berbeda. Yang gold yang tanggal 18-nya cuma beda jam saja. Yang tanggal 17 itu berangkat jam 7 malam dengan Saudi Airlines. Yang tanggal 18-nya itu dengan Garuda jam 7 pagi. Gold, cuma beda di hotel, tapi umrohnya nanti bersama-sama. Kami alhamdulillah sudah punya pengalaman dalam umroh akbar, ratusan jemaah dengan satu bimbingan. Alhamdulillah, dan saya sudah selalu bahasakan kita umroh ini niatkan ikhlas karena Allah. Pada saat masuk ke tawaf, ke sa'i, niat jangan desak-desakan sama orang. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ternyata betul. Dan mereka mengatakan Ustaz umroh ini kok mudah sekali ya, kayak tidak rumit gitu. Saya bilang ini yang ada panduannya. Kalau nggak ada panduannya kita nggak lakukan supaya ibadah itu memang lebih mudah. Karena mengikuti sunnah itu mudah dan murah. Mudah dan murah. Iya. Iya bener. Kalau tidak mengikuti sunnah itu biaya keluar banyak loh, Zat. Gitulah. Iya. Masya umrah plusnya ada, Zat? Ada. Plus. Setiap penerbangan kami di Uhud Tour itu setiap pekan ada 2. Bronze Gold pekan pertama. Pekan kedua sama bronze gold, pekan ketiga, pekan keempat, semuanya ada. Dan semuanya ada plusnya. Oh, plusnya kemana, Zat? Plusnya itu ke Aqsa. Kita prioritaskan Aqsa selalu. Karena saya ingin memperkenalkan ke jemaah kita orang Indonesia, nggak apa-apa loh ke Aqsa, karena kan kita dibolehkan kan. Kata Nabi SAW tidak dianjurkan untuk berjalan khusus menuju ke masjid kecuali di 3 kan. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Nah kita mau ajak di sana, dan ternyata memang setelah beberapa kali kami masuk dan bawa jemaah, jadi tidak seperti tanda kutip yang diisukan bahwa di sana selalu ribut. Itu ribut sesekali saja, dan kita orang Indonesia boleh masuk. Oh boleh, Zat? Boleh. Ke Aqsa boleh masuk? Ya. Dan itu sudah kami tuangkan dalam buku yang kami tulis itu, Palestina yang terlupakan. Oh kalau yang framing di media itu yang katanya kita nggak boleh masuk, akhirnya pada sholat Jumat di luar pada. Nah itu di saat ada kasus terjadi. Jadi contoh gini. Kalau misalnya kita petakin Palestina itu seperti meja ini, maka 80%-nya sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang dulunya juga penduduk asli di sana. Nah dulu kan umat Islam yang memegang kekuasaan sampai masa kejayaan Utsmaniyah.
Setelah itu kan pindah ke orang-orang Yahudi tahun 1948 itu kan, jadi menjadi negara Israel. Mereka sudah mencaplok kurang lebih 80%, 20%-nya sekitar 183 km dari Baitul Maqdis itu namanya Gaza, jalur Gaza. Nah, itu yang mereka otoriter Palestina. Nah, sebenarnya mereka ini orang-orang Yahudi tidak mau ribut sama umat Islam. Kenapa? Karena mereka 50%, Nasrani 10%, umat Islam 40% komunitasnya. Jadi kalau mereka ribut dengan umat Islam, ini bisa kacau negara yang mereka sudah kuasai. Jadi mereka sebenarnya tidak mau buat ribut. Kapan terjadi ribut itu? Misal, ini yang kasus yang kami temukan di lapangan dan itu juga pengakuan teman-teman kita di sana. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang Palestina, dia sudah terlalu jengkel mungkin karena di semua wilayahnya kan ada banyak tentara-tentara Israel gitu. Nah dia keluar bawa pisau dapur gitu, terus ditusuklah satu tentara Israel ini. Nah matilah dia. Nah orang Israel ini minta, ini yang tusuk ini siapa? Nah misalnya ini orangnya diserahkan, ya udah terjadi, nggak ada masalah. Tapi di saat itu nggak diserahkan, maka terjadilah penyerangan ke wilayah di mana ada yang dicurigai pembunuh itu misalnya. Nah nanti setelah ditemukan orang itu, ya udah selesai. Blokade jalan-jalan semua telah dibuka. Jadi fokusnya di memang si oknum si orang ini. Iya. Ana pikir akan rusuh dan itu. Kalau rusuh maka mereka tidak akan tenang seperti sekarang. Jadi rusuh itu di waktu tertentu saja. Di saat memang ada kasus yang membuat mereka rusuh gitu. Salah satu contohnya boleh tahu Ustaz? Ya tadi misalnya kayak ada satu anak muda Palestina yang sengaja membunuh. Selain itu maksudnya? Contoh yang lain biasanya sih itu. Biasanya lebih kepada ada tentara Israel yang dibunuh gitu. Biasanya ke situ. Kalau yang lain sih sepertinya tidak. Allahu alam ya kalau ada di luar daripada ilmu yang kami ketahui. Tapi setahu saya sih lebih ke situ. Jadi di Israel itu sendiri saya pernah dijelasin sama mutawif kita ya tour guide-nya di sana gitu. Tour guide-nya yang ada di sana. Dan dia lancar sekali bahasa Indonesia, apalagi memang kami bisa interaksi bahasa Arab. Terus saya tanya, bagaimana sih sebenarnya pemetakan masyarakat Palestina setelah dikuasai oleh Israel? Dia bilang terbagi 3. Yang pertama itu adalah orang yang mendukung negara Israel. Itu dia tidak disuruh masuk agama Yahudi karena orang Yahudi itu nggak mau kita masuk ke agamanya. Mereka eksklusif. Mereka anggap mereka lebih dari orang lain. Sehingga dia tetap Muslim, dia tetap orang Palestina, tapi paspor Israel. Dia kayak ngakuin lah. Kayak kita di Indonesia dulu ini waktu dijajah sama Jepang, sama Belanda, kita akuin mereka sebagai pemerintah. Nah seperti itu. Nah itu kelompok yang pertama, mereka bebas buka usaha, mereka warga negara Israel. Kelompok kedua yang tidak mau buat masalah, tapi juga tidak mau ambil warga negara. Nah ini dikasih green card gitu. Mereka boleh juga buka usaha, tapi mereka berangkat kemana-mana harus bawa green card. Ya, dan mereka tidak ada paspor Israel. Nah kelompok ketiga ini yang tidak mau. Mereka ngerasa ini penjajah. Nah mereka ini ngumpulnya banyak di jalur Gaza itu. Gitu. Ana pikir tuh ya Palestina ya 3 ini ya 1 itu aja udah. Yang nggak setuju dengan adanya penjajahan apa segala macam. Ternyata ada juga green card. Ada juga yang mungkin yang dan orang-orang Yahudi yang berkuasa sekarang itu umumnya mereka memang warga wilayah itu dari dulu. Terjadilah persaingan politik, maka mereka akhirnya menguasai gitu. Iya. Seperti itu. Wah menarik nih kalau kita bahas. Mungkin nanti ada sesi sendiri untuk kita podcast bahas tentang itu. Boleh bedah buku itu. Dan usaha-usaha yang lainnya tadi apa aja Dan? Coba kita lihat. Karena ada juga tadi diceritain mengenai Uhud, Mawaddah. Ini sepertinya juga masih cocok sekali dibahas oleh anak-anak muda, terutama Anda Aldan yang berada di belakang kamera, wahai bujang. Mawaddah ini favorit Ustaz, di mana-mana disebutin. Bang, gimana cara dapetin jodoh? Masa tolong kan antum kan kenal sama Ustadz Khalid. Masa cuma pertanyaannya cuma 11 doang, boleh ngobrol 11 kali pertanyaan ketika udah match gitu misalnya. Macam-macam lah pokoknya Ustaz. Ini arahnya kemana Ustaz? Apakah memang nantinya juga ada paket khusus? Ini sebenarnya website untuk memudahkan ikhwah dan akhwat kita yang sudah ikut pengajian, supaya mereka itu menemukan jodoh yang sejalan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Makanya kita adalah wadah ta'aruf, ya. Dia wadah ta'aruf. Nah, bagaimana prosesnya supaya syar'i? Orang kalau mendaftar, mereka kasih biodata lengkap, segala macam pertanyaan ada di sana, sehingga yang kira-kira dibutuhin nih, kalau saya mau tanya dari seorang akhwat sudah ada. Semua detail, ya berapa bersaudara, ayahnya dari suku mana, segala macam.
Oh, karena mereka harus ngisi form gitu ya, Ustaz? Iya, dan itu semua sudah lengkap sehingga dia nggak butuh lagi untuk bertanya sebenarnya. Karena dengan biodata itu sudah lengkap, cuman kita belum perlihatkan fotonya. Setelah biodata itu dia dapatkan, oke, ini biodatanya, maka kita anjurkan dia untuk istikharah dengan biodata itu. Oke. Kalau dia merasa tenang, baru kita bukakan ini ada foto, dan ini pun admin yang kita percaya, orang yang sudah berumah tangga dan dia juga bukan orang yang maaf tanda kutip sini liar mau ngeliat sana sini gitu. Maka diperlihatkan. Nah kalau dia istikharahkan lagi, dia merasa tenang, dia mau nazar syar'i, oke silahkan. Nah disinilah pada saat dia sudah mau pindah ke nazar syar'i, nah ada 11 pertanyaan di situ yang kita batasin gitu. Kenapa 11 Ustadz? Katanya ada yang minta tolong nggak bisa 37 gitu. Karena semua yang berhubungan dengan biodata kan sudah lengkap. Nah, sekarang ini tinggal visi misi. Misalnya kalau punya anak, seperti apa rencana pendidikan anak, atau pengen punya anak berapa gitu kan, misalnya contoh. Kalau seorang suami atau seorang istri sedang menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana Anda misalnya menenangkan, memberikan solusi dan seterusnya. Dan itu dipantau oleh admin. Kalau dia sempat memberikan nomor HP saja, itu kita langsung blok. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi cuma komunikasi. Nanti kalau dia sudah ngerucut, maka dia boleh minta kepada admin, saya mau melangkah kepada nazar syar'i. Nah, baru kita coba pandu kepada walinya akhwat tersebut. Kalau akun IG gimana, Zat? Kan kalau handphone langsung ke blok. Kalau akun IG kan mungkin mau lanjut buat DM-an gitu. Ya kalau di luar kapasitas kami, Allahu a'lam. Gitu. Tapi insya Allah mereka tidak boleh sama sekali kasih medsosnya dan segala macam. Ini Allahu a'lam, kita coba berusaha. Oke. Ya makanya mudah-mudahan juga KHB properti juga cepat jalan. Udah jalan? Apa jangan-jangan udah jalan, Zat? Belum ya? Kalau itu sih rencana kita mau buat seperti townhouse. Wah, ini benar-benar Ustadz Khalid kasih solusi kepada teman-teman nih. Jadi townhouse itu sekitar 15 rumah. Berikut fasumnya nanti kita pakai jadi masjid gitu kan. Nah, rumahnya sesuai dengan syar'i. Contoh misalnya larangan Nabi SAW untuk WC nggak boleh belakangi dan menghadap kiblat misalnya. Nah, kita buat tentu jauh dari patung-patung dan segala macam rumah itu. Kita buat desain sebagus mungkin, pencahayaannya bagus, segala macam desain. Setelah selesai, baru kemudian dipasarkan juga dengan harga yang terjangkau dan masjidnya ada. Nah, masjidnya ini nanti akan dipegang oleh kami sebagai properti. Jadi imamnya, marbotnya semua dari kami. Para orang yang di komplek itu tinggal tahu hadir. Wah, ini hunian betul-betul. Dan imamnya harus hafal Quran, dia juga bisa mengajar agama di situ. Jadi ada kajian rutin dia sehingga di komplek itu suasananya hidup lebih islami sebenarnya gitu. Jadi dan ini kecil, bukan komplek besar. Tapi itu kan luar biasa huniannya itu yang diidambakan orang-orang sekarang untuk atau mungkin keluarga, Zat. Iya, karena saya pernah terinspirasi masuk ke satu komplek di Jakarta Pusat. Waktu itu ada ceramah. Kompleknya mewah dan bagus sekali, mungkin ada ratusan rumah. Tapi begitu azan, saya bilang saya mau sholat. Oh ya silakan Ustaz, disiapin sejadah. Loh, saya mau ke masjid. Masjid tidak ada di sini, Ustaz. Ya. Jadi harus keluar pakai mobil jauh. Loh kok bisa? Di sini bukan mayoritas muslim. Iya. Tapi memang tidak disiapkan oleh yang punya komplek itu. Dari situ ternyata. Nah, jadi memang masjid itu kan tidak bisa luput dari seorang muslim. Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah beliau lakukan 3 pondasi dasar negara kan. Yang pertama bangun masjid. Kuba dan Masjid Nabawi. Jadi semua muslim itu harusnya memang di wilayah ada masjid. Di kantornya ada musola gitu-gitu kan. Kemudian yang kedua itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi tidak lagi rasis. Oh, kamu pendatang, saya ini pribumi. Akam sih, anak kampung sini. Terus kemudian yang ketiga itu masalah mu'ahadah, kesepakatan damai dengan orang-orang muslim. Tidak saling mengganggu dan seterusnya. Wah, Masya Allah nih. Nih mudah-mudahan nanti huniannya cepat jadi Ustaz ya. Karena kan pengen kan nanti anak teman-teman yang udah anak muda yang hijrah juga, siapa tahu bisa dapat solusi juga buat hadir di situ. Ya, terutama misalnya Andika juga tuh Ustaz. Nah, Andika yang kemarin kan sempat hadir di sini Ustaz, Andika Gumilang. Nah, itu kan juga kan pengen kita gabung sama dia juga biar tetap tuh bareng-bareng teman-teman yang udah hijrah, yuk kita kumpul gitu kan. Mungkin huniannya bisa di sana juga, kita tinggal bareng apa segala macam bisa, Ustaz. Ya, bisa. Nah, gimana kalau kita ntar panggil episode berikutnya Andika Gumilang untuk duduk di sini, Ustaz? Boleh, Ustaz ya. Nah, sebenarnya penasarannya gini, gimana caranya ketika orang yang sudah hijrah, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan nih ke depannya?
Nah ini tuh mau nanya juga, ya mungkin di sini bukan masalah duluan atau udah senior lah saat Anda juga kamu masih banyak belajar sampai saat ini. Cuma kan memang tersoroti saat ini kan memang Andika Gumilang nih Sat. Artis, boom, hadir duduk dikasih solusi juga, terus sekarang jadi sorotan juga. Nah mungkin banyak juga orang-orang yang seperti Andika Gumilang di luar sana yang masih bingung juga saat ini butuh kemana nih? Kajian apa nih yang harus kita ikutin duluan? Tauhid duluan kah? Apa memang yang sifatnya yang buat hati tenang, apa yang seperti apa boleh Ustaz ya? Kita kontak untuk yang berikutnya Andika Gumilang boleh Ustaz. Oke. Syukran Ustaz, jazakallah khair, hayakallah. Baik. Kita kasih solusi.